Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar di sana. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara radio RAS yang ada di channel Yasada mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Akan melanjutkan dengan edisi religi, yaitu manakib ya, temanya manakib, masih bagian yang pertama. Ini kelanjutannya karena tempo hari memang waktu saya sering memberikan bahwa saya dikasih kesempatan 10 menit, bahkan cuma lebih sedikit ya. Kalau kita menjelaskan tentang masalah riwayat manakib memang panjang juga. Ini baru bagian pertama aja masih banyak. Jadi sesuai dengan permintaan para pendengar, para penggemar, saya tidak akan mau mengecewakan. Kelanjutannya adalah mengenai sejarah timbulnya upacara manakib ya. Saya akan melanjutkan, mengulang kembali. Ini karena lanjutannya, yaitu sejarah timbulnya upacara manakiban di Indonesia. Sejarah pada fase ini perlu sekali masyarakat Islam mengetahui tentang sejarah asal-usul timbulnya upacara manakiban. Ini sudah saya bacakan tempo hari ya, yang terakhir kali. Tinggal saya melanjutkan, yaitu sebenarnya sejak zaman dahulu, baik di masa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir maupun sesudah wafatnya, maka manakiban itu sudah ada diterangkan di dalam ayat suci Al-Quran. Seperti dapat dilihat bahwa di dalam Al-Quran telah diceritakan dengan jelas sekali adanya manakib Maryam, manakib Zulkarnain, manakib Ashabul Kahfi, dan lain-lain. Demikian pula setelah Nabi wafat, banyak didapat manakib Abu Bakar, manakib Umar bin Khattab, manakib Ali bin Abi Thalib, manakib Hamzah, manakib Abi Said, manakib At-Tijani, dan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sebagainya. Mengapa kitab manakib-manakib itu terjadi? Karena Allah sendiri berfirman, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian dari mereka telah aku ceritakan kepadamu, dan sebagian lainnya belum aku ceritakan kepadamu. Al-Mu'min ayat 78. Dan juga dikuatkan lagi dari firman Allah dalam surat An-Nisa di ayat 164. Ayat-ayat di atas apabila diteliti maka dapat diambil beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, kita anjurkan Allah untuk bangkit ya. Kita dianjurkan Allah untuk bangkit, bergerak, mengadakan penelitian sejarah baik dari sumber Al-Quran atau Al-Hadis atau juga sumber-sumber lain yang didapat dipercaya. Yang kedua, kalau sejarah itu sudah dapat diteliti, maka hasilnya dianjurkan untuk diceritakan kepada umat secara lisan maupun secara tulisan. Yang ketiga, yaitu terjadinya pengertian itu dikarenakan banyak sekali sejarah para nabi, solehin, aulia yang belum diterangkan Allah dalam Al-Quran. Ya. Demikian pula halnya dengan sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani yang dibukukan para ulama di Indonesia ini dan banyak beredar di tengah-tengah masyarakat Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang bersifat hipotesis, telah dibuktikan bahwa pada zaman permulaan Islam di Indonesia, terutama di Jawa, para mubalik Islam yang dipimpin oleh Wali Songo telah mengajarkan kepada masyarakat Islam tentang ilmu torekoh, manakib, dan amalan-amalan lain yang selaras dengan itu. Praktek seperti ini ternyata berjalan dan berkembang terus sampai sekarang, bahkan oleh masyarakat Islam hal tersebut dijadikan sebagai sarana dakwah Islamiyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak ke keterangan berikutnya ya, yaitu urutan yang keempat, praktek upacara manakiban. Manakiban adalah suatu bentuk kegiatan upacara yang sudah menjadi tradisi dan terus-menerus berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia, terutama di Jawa. Dan setelah itu dipimpin oleh jalannya upacara manakiban tentang maksud dan sahibul hajah, orang yang punya hajat, terutama mengenai hal-hal yang dihubungannya dengan tata cara syariat dan akidah Islamiyah.
baik yang mengenai cara niatnya ataupun maksud-maksud yang terkandung di dalam upacara tersebut dan lain-lain. Sebab hakikat tujuan diadakannya upacara manakiban atau sering juga disebut dengan dul qadiron adalah permohonan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Allah semata, ya. Dan selanjutnya yaitu ada di antara mereka yang menggunakan cara langsung kitab manakib, itu dibaca oleh seorang saja yang ditunjuk setiap kali nama Syekh Abdul Qadir Jailani disebut, maka para jamaah manakiban menjawab bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Ada yang membaca membaca doa radhiyallahu anhu apabila bacaan telah sampai kepada cerita seekor ayam tersebut berkokok dalam bentuk maksud berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jailani waliyullah. Kemudian para jamaah bersama menirukan zikir itu atau zikir ini. Pada penutup biasanya diteruskan dengan membacakan doa istighosah atau sering disebut istiqosahan, yang isinya bertujuan untuk tawasul dengan memanggil roh-roh suci, khususnya roh Syekh Abdul Qadir Jailani yang semasa hidupnya dikenal sebagai pribadi dan ulama besar serta waliullah yang telah jelas kamilnya, yakni sempurna kebaikan dan ilmunya, agar apa yang menjadi kehormatannya dikabulkan Allah Zat yang Maha Kuasa atas segalanya. Setelah upacara pembacaan kitab suci Al-Quran, setelah upacara pembacaan kitab manakib selesai, maka dilanjutkan dengan pembagian nasi, ayam, opor, dan yang sudah disediakan di tengah-tengah mereka. Di samping itu juga diantaranya meminum air putih di dalam gelas dengan tujuan memperoleh berkah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Perlu diketahui bahwa ayam yang disediakan itu sebaiknya belum dipotong-potong dahulu, juga dimasak. Juga pemasak nasi dan ayam sebaiknya pula berada dalam keadaan suci. Di samping itu tempat yang dipergunakan untuk memasaknya juga harus suci. Sebab kalau ada najis atau tidak suci, maka memasak menjadi najis, tidak memperoleh untuk dimakan. Begitulah penjelasan singkat mengenai penjelasan praktek upacara manakiban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang secara langsung dapat diperoleh fakta-faktanya, ya. Yang kelima, kita urutan yang kelima, ya, maksud upacara manakiban. Suatu kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam yang mengadakan upacara manakiban itu Dul Qadiron, lazimnya mereka menyelenggarakan, ya, upacara ini adalah dikandung maksud yang bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada di antara mereka yang bertujuan untuk mencintai dan menghormati kepada zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, ya, Allah sendiri sudah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddah fil qurba." Sesungguhnya aku tidak meminta kepadamu suatu apapun atas seruanku kecuali kamu berkasih sayang terhadap keluarga. Surat Asy-Syura ayat 23. Pengertian ayat ini bahwa seseorang yang mencintai atau menghormati kepada sesama keluarga adalah dipuji Allah. Apalagi mencintai dan menghormati terhadap zuriyah atau keluarga Nabi. Di antara persoalan ini pernah ada di antara para sahabat Nabi yang bertanya kepada beliau, "Siapakah keluargamu?" Itu, "Hai Rasulullah, yang harus dihormati atau dicintai," jawab Nabi, yaitu keluarga Ali bin Abi Thalib beserta Fatimah, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Yang kedua, yaitu di antara mereka ada yang bertujuan ingin mencintai para solihin, aulia, dan lain-lain, sebagaimana anjuran Nabi tersebut dapat dalam hadis yang diterapkan dalam kitab Fathul Bari karangan Abi Al-Fadl Ibnu Hajar dan Al-Adkhalani juz ke
17 ya, maksudnya 716 pada halaman 123 Nabi bersabda dalam bentuk hadis qudsi bahwa man adali waliya faqad adantuhu bil harb. Siapa saja yang memenuhi atau memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. HR Bukhari dari Abi Hurairah. Saudara pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hadis di atas dapat dipahami bahwa Allah SAW sendiri sudah mengancam dengan tegas akan memerangi kepada siapa saja yang memusuhi wali atau walinya. Ini berarti juga bahwa Allah pun akan mencintai kepada siapa saja yang mencintai walinya. Yang ketiga, ada di antara yang bermaksud yaitu memperoleh berkah dan syafaat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Hal ini disesuai dengan hadis yang dinukil oleh Syekh Mustafa Abbas atau Abus Saib dalam kitabnya, yaitu Hausul Ibad pada halaman 32, yang artinya Rasulullah telah melihat bahwa Ummimu Sulaiman sedang mengumpulkan air keringatnya Nabi dalam suatu tempat di mana Nabi sedang tidur. Tiba-tiba Nabi terbangun seraya bahwa berkata, apa yang kamu kerjakan, hai Ummu Sulaim? Maka jawabannya, air keringatmu ini akan aku jadikan wangi-wangian, karena ialah wewangian yang paling harum. Dan di dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Ummu Sulaim menjawab, hai Rasulullah, aku berharap barokahnya air keringatmu ini untuk anak-anakku. Maka berkatalah Nabi kepadanya dengan menyatakannya yang penuh kesungguhan sambil memuji, silahkan kamu, HR Bukhari, Muslim, dan Nasai. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia, karena ini masih panjang ya keterangannya, nanti akan saya lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Ini berarti bagian pertama sesi kedua ya, nanti sesi ketiganya akan saya lanjutkan kembali, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.